intensi dalam perayaan kasih ini, kita mengucap syukur atas ulang tahun saudara kita, yaitu Mariana Yopoliang dan Susila Citra, juga Komisium Bundar Rahmat Ilahi yang ke-54. Semoga semuanya diberkati oleh Allah dan senantiasa menjadi berkat bagi sesama manusia. Juga mengucap syukur atas karya dan pelayanan Legio Maria di Keuskupan Bandung. Syukur atas terkabulnya novena 3 Salam Maria bagi Ayu Ribu. Mohon kesembuhan dan kesehatan bagi Budi Wijaya, bagi Silvi, bagi keluarga Kurnia, dan mohon kelancaran proses pengobatan bagi Miki, juga bagi Ibu Yuli. Sungguh mereka senantiasa dijamah oleh Allah dan menjadi sembuh. Mohon kelancaran studi bagi Tiffany, dan juga mohon kedamaian abadi bagi arwah saudara kita yang telah dipanggil Tuhan, Elisa Lesmana, Elizabeth Meli Forli Sarti, Ferdinando Pelo Olomasi, Laurentius Wanggana, Pangabdi, Martina Ulu, Oma Ursula Susilawati, Sinta Lesmana, Wula Teku, Yohanes Arsiban, Nitu Dai Rawe, dan Yohanes Gende. Semoga mereka bersatu dan bersukacita bahagia bersama para kudus surga. Intensi yang lain, mohon penyertaan Tuhan bagi anak Sien, Iyo, dan Lena, juga bagi sebuah keluarga yang kini sedang menghadapi persoalan. Semoga Tuhan menuntun dan menemukan jalan keluarnya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dalam hidup ini, mencari musuh itu jauh lebih mudah daripada mencari teman. Mengapa? Mencari teman yang sejati sungguh-sungguh sulit bagi manusia, karena teman yang sejati dituntut kerelaan berani berkorban. Tanpa berani berkorban, bukanlah teman yang sejati. Yesus adalah sahabat dan teman sejati bagi manusia, bagi kita semua. Dia tetap setia, dia tetap rela membantu kita, bahkan dia rela mati demi kita yang dicintai. Maka mari kita sinak sejauh manakah kita sungguh-sungguh menjadi sahabat bagi orang lain dan menemukan sahabat di dalam hidup ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saya sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon para Santa Pranma, para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saya sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau mengendaki agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan menjadi citra kudus dari diri-Mu sendiri. Maka melalui rahim Bunda Putra-Mu Yesus, Bunda Maria yang tak bernoda, dinyatakanlah bahwa manusia menjadi tempat kudus bagi-Mu. Semoga kami tetap sanggup menjaga kesucian diri
agar Engkau layak bertatap dan bersemayam dalam hati kami, sehingga hidup kami senantiasa membawa sukacita surgawi bagi semua orang. Dengan pengalaman Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada akhir sidang pemuka jemaat di Yerusalem yang membicarakan soal sunat, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudaramu di Antiokhia, Siria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat." Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kasih setia Tuhan atas orang-orang yang Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Kasih setia Tuhan atas orang-orang yang Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepada-Nya. Haleluya, haleluya, Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal Aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara saudara kasih dalam Kristus. Ada orang berkata bahwa sahabat itu berbeda dengan yang namanya teman. Semua orang bisa disebut teman, namun tidak semua orang dapat menjadi sahabat. Ini yang harus kita sadari juga pada saat sekarang ini. Sahabat itu satu di antara 100 teman, katanya. Maka menjadi jelas bagi kita bahwa sahabat itu sungguh istimewa kehadirannya di dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguhnya sahabat, ketika sang sahabat itu datang, kehadiran dia sangat membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Banyak orang berkata sahabat itu dapat dipercaya karena dia bisa menjaga rahasia. Apapun yang saya sampaikan akan disimpan dan tidak akan diobral. Dapat menghadirkan solusi yang baik untuk setiap persoalan. Hati akan terasa damai bila berjumpa dengannya, selalu hadir ketika derita dan juga kesulitan itu datang. Itulah sang sahabat yang sungguh. Banyak orang bisa jadi teman. Pada saat orang itu berkelimpahan, hidupnya bahagia, hidupnya kecukupan, mungkin banyak orang di sekitarnya. Tapi ketika orang itu mengalami kesulitan, masih adakah yang berani datang? Masih adakah orang-orang yang sungguh-sungguh menyapa, apalagi mendoakannya? Sahabat akan menghampiri, membantu memikul beban hidup ketika sahabatnya menghadapi badai dan taufan dalam hidupnya. Seorang sahabat rela berkorban. Karena apa? Karena cinta mereka sungguh-sungguh tulus, tanpa pamrih. Itulah sahabat. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, tidak ada seorang pun di dunia dapat hidup tanpa cinta. Namun banyak orang dewasa ini merasa sedih, bahkan juga merasa kosong jiwanya
karena mereka tidak punya sahabat, kurang percaya diri, dan juga merasa tidak dicintai orang lain. Banyak orang yang merana karena itu. Banyak orang yang merasa kesepian karena tidak punya sahabat yang sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kita semua bisa membayangkan apa yang akan terjadi bila dunia ini setiap orang hanya mencari perhatian dan tidak ada seorang pun yang siap untuk memberikan kasih tanpa pengharapan, tanpa imbalan. Kita bisa membayangkan seandainya dunia diisi semacam ini, apa yang terjadi? Di balik begitu banyaknya perilaku narsistik dan juga perilaku yang luar biasa, akan siap kita menemukan orang-orang yang kesepian dan terabaikan. Karena apa? Setiap manusia, banyak orang yang minta diperhatikan, dan bukan mau memperhatikan orang lain. Sadar dan sadar, itulah seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika seseorang merasa tidak dicintai, mereka bisa berpaling dari kekerasan, dendam, dan kebencian. Kalau kita pikir dengan tenang, sebenarnya tidak ada anak atau orang yang jahat. Mereka adalah orang-orang yang tidak bahagia dalam hidupnya karena mempunyai luka-luka batin. Itulah dalam hidup. Dikala manusia atau kita mengalami luka batin, maka kita tidak akan merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Ketika kita tersenyum kepada orang yang sedang sedih dan menderita, kita membuka hati mereka dan menawarkan jalan keluar dari kesedihan dan penderitaannya. Saudara, Bapak sekalian, ketika ada orang yang sedang sedih, lalu kita tersenyum saja, waduh, itu seperti setahun tidak hujan, tiba-tiba hujan aja. Itu yang terjadi. Tapi ketika kita melihat orang yang sedih, tapi kita berpaling muka kita, tidak mau menyapanya, tidak mau mendekatnya, betapa semakin sedihnya. Itulah hidup manusia, itulah hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Tuhan mencintai manusia itu tanpa syarat. Bukan karena mereka pantas mendapatkannya, karena Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Tuhan mengasihani manusia meskipun mereka itu menjauhkan diri. Tuhan terus mencari manusia dan membuka pintu maaf kepada setiap orang yang berdosa. Itulah sikap Tuhan, karena Tuhan adalah kasih. Selalu terbuka tangannya, terbuka hatinya untuk menerima kita semua. Walaupun kita seringkali menjauh, walaupun kita seringkali berdosa, gagal dalam membangun hidup, tapi itu semuanya tidak diperhitungkan oleh Allah. Dia adalah sahabat sejati yang tidak pernah akan ingkar janji. Tuhan mau memeluk dan merangkul kita semuanya. Tuhan mau bersahabat dengan semua orang tanpa pilih-pilih. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Injil hari ini mengingatkan kita tentang betapa pentingnya sahabat di dalam kehidupan kita masing-masing. Yesus semasa hidupnya menyebut setiap pengikutnya sebagai sahabatnya dan bukan seorang hamba. Maria itu adalah ibu Yesus, tapi sekali juga dia sahabat sejati bagi Yesus. Mengapa? Maria tidak hanya mengikuti Yesus pada waktu suka, tapi dia sampai puncak Kalvari dalam kesedihannya. Bahkan dia sampai memangku Yesus ketika dia diturunkan dari salib. Maria adalah sahabat Yesus yang sangat dekat, dan dia sahabat yang sejati. Dia mengikuti perjalanannya bukan hanya ketika dia disanjung dan puji, tapi juga ketika dicaci maki setengah mati. Maria tetap ada di sana. Sehingga kita bisa melihat sahabat sejati itu seperti apa ya. Maria adalah sahabat sejati bagi Yesus yang sungguh-sungguh dialami, dirasakan oleh Yesus sendiri.
Maka Yesus tadi berkata, "Kamulah sahabatku. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa." Tidak ada rahasia atau yang tersembunyi di antara sahabat itu sendiri. Itulah sahabat sejati. Dengan apa yang diajarkan Yesus ini, setiap kita digugah untuk lebih sungguh menjadi sahabat yang baik bagi Tuhan, juga bagi sesama yang membutuhkan pertolongan kita, yang membutuhkan persahabatan kita. Jadi kita jangan hanya pandai bersahabat dengan Allah tampaknya, tapi tidak pandai bersahabat dengan sesama manusia yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, tinggallah sesuatu untuk sahabat dan jangan tinggalkan sahabat untuk sesuatu. Ini bagus sekali. Jadi kita jangan meninggalkan sesuatu untuk sahabat dan jangan meninggalkan sahabat hanya demi sesuatu. Sekarang saya tidak menemukan apa-apa dari dia, pergi aja. Ngapain pusing-pusing? Ya, di sini sering terjadi dalam hidup. Bahwa Tuhan telah menjadikan kita sahabat, maka jangan pernah berubah setia kepadanya. Ini yang dituntut dari Allah sendiri. Menjadi sahabat Allah berarti seseorang secara bebas menjalin relasi cinta dengan Allah melampaui hukum dan juga ketaatan-ketaatan yang buta. Seorang sahabat adalah orang yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran, dalam kesulitan. Kalau menjadi teman pada saat kita gembira, bahagia, itu gampang loh, gampang itu. Tapi karena pada saat kita sedih, kok rasanya itu berjalan sendirian. Lebih-lebih ketika kita sakit, kita itu seperti ikan di akuarium, berenang-renang sendirian, merasakan semuanya. Karena semua pergi, nggak ada di sekitar kita. Tapi sang sahabat yang sejati, dia akan tetap berjumpa dengan kita. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yesus telah menunjukkan semuanya itu kepada para murid-Nya. Dia sangat mencintai orang yang dikasihinya sampai pada kesudahannya. Cintanya tanpa syarat dan selalu berpusat pada orang-orang yang dicintainya. Dia memberikan hidupnya kepada sahabat-sahabatnya agar mereka boleh hidup bersama Bapa selama-lamanya. Kalau kita perhatikan dengan baik, tadi Yesus mengajar perintah baru tentang cinta, yaitu cinta sampai menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Cinta yang berkorban, cinta yang tidak takut mati, cinta yang tidak mementingkan diri sendiri. Itulah yang dia alami, dihayati, tapi sekali juga yang terjadi dalam pribadi Yesus. Bukan cinta kalau tidak ada pengorbanan demi orang yang dicintainya. Jadi pasti ada pengorbanan. Jadi kalau orang berkata, aku cinta padamu tapi gak pernah berkorban, itu omong kosong. Kalau jadi itu pasti berkorban. Bahkan ketika yang dicinta itu mengalami kesulitan, jam berapapun, apapun yang harus dipertaruhkan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Kita baru bisa berani berkata kita mencintai Tuhan dan sesama kalau kita berani merangkul dan memikul salib penderitaan demi Kristus dan sesama manusia. Inilah bahwa kita sungguh mencintai Allah dan sesama. Maria menampilkan semuanya. Maria menampilkan wajah seorang sahabat yang tulus, yang sejati. Maria sebagai sahabat, dia mampu menyimpan segala persoalan, simpan dalam hatinya. Tapi sekali juga dia berani berjalan dengan sang sahabat yaitu Yesus menuju Kalvari. Beranikah kita
berjalan bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita pada saat mengalami penderitaan, pada saat mengalami kesulitan, ataukah kita pergi, atau kita pura-pura tidak tahu sama sekali. Kita akan doakan doa novena 3 Salam Maria. Bunda Maria, perawan yang kuasa, bagimu tiada suatu yang mustahil, karena kekuasaan yang dianugerahkan Tuhan yang Maha Kuasa kepadamu. Maka dengan sangat aku mohon kepadamu dalam kesulitanku. Janganlah kiranya engkau meninggalkan daku, sebab engkau pasti dapat menolong, meski dalam perkara sulit yang tak ada harapannya sekalipun, engkau tetap menjadi penolong. Baik kelurahan Tuhan, kehormatan namamu, maupun keselamatan jiwaku akan bertambah, jika engkau sudi mengabulkan permohonanku ini. Oleh karena itu, kalau permohonan ini benar-benar selaras dengan kehendak Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Suci, aku mohon dengan sangat, ya Bunda yang kuasa dalam permohonan, sudilah kiranya Bunda meneruskan permohonan ini ke hadirat Putramu Yesus, yang pasti tak akan menolakmu. Pengharapanku yang besar ini berdasarkan kekuasaan tak terbatas yang dianugerahkan Allah Bapa kepadamu. Dan untuk menghormati kekuasaan-Mu, aku berdoa bersama Santa Mechthildis yang kau beritahu tentang latihan kebaktian 3 Salam Maria yang sangat besar manfaatnya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Maria yang baik hati, jauhkanlah kami dari segala dosa. Perawan suci, tahta kebijaksanaan, berkat sabda Allah, kebijaksanaan ilahi telah tinggal di dalam dirimu. Engkau telah menganugerahi pengetahuan ilahi tak terhingga oleh Putramu, karena sebagai makhluk paling sempurna, Engkau dapat menerimanya. Engkau tahu betapa besar kesulitan yang kuhadapi, betapa besar pertolongan yang kuharapkan darimu. Dengan penuh kepercayaan akan tingginya kebijaksanaan-Mu, aku menyerahkan diri seutuhnya kepadamu, supaya Engkau dapat mengatur berkat segala kesanggupan dan kedermawanan budi-Mu, demi keluhuran Tuhan dan keselamatan jiwaku. Sudilah kiranya Bunda menolong dengan segala cara yang paling tepat, agar tercapailah maksudku itu. Bunda Maria, Bunda kebijaksanaan ilahi, berkenanlah mengabulkan permohonanku yang penting ini. Aku mohon ini berdasarkan kebijaksanaan-Mu yang tiada bandingnya, yang Kau karuniakan kepadamu oleh sabda ilahi Putramu. Bersama Santo Antonius dari Padua, dan Santo Leonardus dari Porto Mauricio, pewarta kebaktian 3 Salam Maria yang rajin, aku berdoa menghormati kebijaksanaan-Mu yang tiada taranya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Maria yang baik hati, jauhkanlah kami dari segala dosa.
Bunda yang baik dan lembut hati, Bunda kerahiman sejati, yang disebut Bunda yang penuh belas kasih, aku datang kepadamu dan mohon dengan sangat, sudilah kiranya Bunda memperlihatkan belas kasih-Mu kepadaku. Aku tahu bahwa aku tidak pantas mendapat kurnia itu, sebab kerap kali aku menyedihkan hati-Mu dengan menghina Yesus Putra-Mu. Betapapun besar kesalahanku, aku sangat menyesal karena telah melukai hati Yesus dan hati kudus-Mu. Engkau telah memperkenalkan diri sebagai Bunda para pendosa yang bertobat kepada Santa Brigita. Maka ampunilah kiranya segala ketidaktahuan terima kasihku. Ingatlah saja akan keluhuran Tuhan serta kerahiman dan kebaikan hati-Mu yang akan terpancar dengan mengabulkan anugerah permohonan ini dengan perantaraanmu. Bunda perawan yang penuh kebaikan, lembut hati dan manis, belum pernah Engkau membiarkan orang mohon pertolongan-Mu. Atas kerahiman dan kebaikan-Mu dan lewat doaku, aku mengharap dengan sangat anugerah Roh Kudus, dan demi keluhuran nama-Mu bersama Santo Alfonsus Maria de Liguori, Rasul kerahiman-Mu serta Guru Kebaktian Tiga Salam Maria ini, aku berdoa untuk menghormat kerahiman dan kebaikan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Maria yang baik hati, jauhkanlah kami dari segala dosa.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, pandanglah kasih yang menyala dari hati kudus Putra-Mu Yesus, yang kini terluka oleh dosa kami. Maka kami mohon, sudilah Engkau menerima persembahan ini untuk memulihkan kembali persatuan kasih kami dengannya, akibat segala kelemahan dan kesalahan kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, Bapa yang mulia dan murah hati. Kami melurkan Dikau, sumber segala kebaikan dan cinta kasih. Engkau menanamkan daya cinta dalam hati manusia, dan dimanapun orang saling mencinta, Engkau menampakkan diri-Mu dalam mereka. Engkau mengasihi kami manusia, lebih dari seorang ibu menyayangi anak kandungnya. Kasih sayang-Mu terhadap kami itu telah Engkau nyatakan dalam diri Yesus, hamba-Mu yang setia, saudara kami. Ia rela menanggung maut yang mengerikan, guna menghidupkan dan membahagiakan kami. Oleh sebab itu, kami bersyukur kepada-Mu dan memuliakan Dikau, bersama seluruh umat pilihan-Mu di surga dan di dunia, yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu,
lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah kan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan seorang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan meluluhkan Dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantar kami kini dan sepanjang segala masa." Damai Tuhan besertamu. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, berilah kami damai-Mu. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Tubuh Kristus.